Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di perjalanan sekitar Muka Kuning. Tadi pagi ada yang menelpon saya, "Pak, suami saya nikah lagi tanpa izin saya, bahkan katanya tanpa izin pengadilan. Kok bisa dapat buku nikah ya Pak? Apa buku nikahnya palsu atau bukan?" Jadi saya dengan senyum menjawab kepada dia, kalau tidak salah tadi yang nelpon mengaku orang Kalimantan. Saya bilang sabar saja dulu, belum tentu pengakuanmu itu pengakuan suamimu atau informasi yang disampaikan orang itu benar. Andaikan benar, buku nikah ini kan macam-macam. Ada buku nikah asli dan tercatat di KUA. Ada buku nikah itu asli tetapi tidak tercatat di KUA. Ada buku nikah itu palsu dan tidak tercatat di KUA. Jadi saya sambil berjalan ini ya, karena mau menuju ke sebuah tujuan. Ada orang yang mau konsultasi. Saya ingin jelaskan, buku nikah yang beredar di sekitar kita itu ada 3 macam. Yang pertama, buku nikah ini asli, jadi betul-betul terbitan pemerintah, diterbitkan pada akad nikah tahun yang sama, artinya pada tahun itu. Artinya bukan buku nikah tahun 70 diterbitkan tahun 2021 misalnya, dan identitasnya tercatat di KUA. Dan buku inilah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya buku nikahnya asli dan terdatat di KUA identitasnya. Ini tentu yang kita harapkan. Ada jenis buku nikah yang kedua, dia buku nikahnya asli tetapi tidak tercatat di KUA. Kita tahu kan, banyak buku nikah hilang. Ya, itulah yang buku nikah dicuri orang itu. Kan banyak kejadian-kejadian. Buku nikah itu ternyata kalau dijual belikan, kan satu pasang pengantin tuh ada buku nikahnya kan ada 2. Itu yang diambil hanya 1. Ya, oleh karena itu buku nikah yang 1 itulah yang kemudian diperjualbelikan dan dijadikan buku nikah kita atau oleh oknum-oknum tertentu. Jadi buku nikahnya asli tetapi identitasnya tidak tercatat di KUA. Nah, biasa dan buku nikah ini kadang kalau petugas administrasi yang tidak jeli, ini berlaku sebagaimana mestinya. Keluar maksudnya. Sebagaimana mestinya. Contohnya, ini buku nikah ya bisa digunakan untuk ngurus paspor, ngurus KTP, dan segala macam administrasi lainnya. Dan umumnya petugas-petugas itu juga tidak cek ke lapangan, betul tak buku nikah itu asli apa tidak, ya, kecuali kalau sistem online-nya itu sudah diterapkan 100%. Maka ketika ada buku nikah asli tetapi tidak tercatat di KUA, dia akan cepat ketahuan. Tapi kalau sekedar buku nikah asli saja, umumnya buat akte anak bisa, paspor bisa, dan segala macam bisa. Karena walaupun pihak imigrasi misalnya membuat paspor, kadang-kadang tidak cek lapangan. Karena kecuali pencatatan nikahnya tidak seperti pada umumnya, peletakan nomornya dan segala macamnya seperti itu. Nah, jadi ada juga penulisan buku nikah itu yang tidak rapi, akhirnya ketahuan. Tapi kalau yang rapi, dia tidak akan tahu. Nah, buku nikah yang seperti ini, para pihak yang dirugikan bisa lapor ke polisi dan ini pidana. Nah, buku nikah yang ketiga itu ada yang namanya buku nikah palsu.
dan buku nikah palsu tak mungkin akan bisa tercatat di KUA. Ya karena buku nikahnya palsu. Dan ini ada di mana-mana ya. Tapi buku nikah ini biasanya hanya bisa difungsikan satu. Mungkin untuk menunjukkan kepada orang lain, saya sudah nikah loh. Kepada orang tuanya yang tak begitu paham administrasi, bukan untuk buat KTP dan segala macam. Kadang kalau mau kita hidup serumah, Pak RT, Pak RW, ya minta mana buku nikahmu, dikasihkanlah fotokopinya. Itu biasanya aman-aman saja. Kadang Pak RT, Pak RW ini jangankan buku nikah yang resmi ya, lawang selembar kertas saja diterima, yang penting tak kumpul kebo katanya, kan seperti itu. Nah, 3 buku nikah yang beredar di antara kita itu yaitu nyata. Dan ketika ada yang bertanya, Pak, kok bisa ya suami saya nikah lagi bisa dapat buku nikah? Maka kemungkinan 1 di antara 3 itu. Dan ada juga yang memang asli tercatat di KUA, padahal istri pertama tidak setuju. Kok bisa ya? Ya bisa. 1, biasanya sang suami memalsukan identitasnya. Contoh, kan ketika kita mau menikah, Pak KUA biasanya kan minta KTP. KTP di situ kan biasanya kalau sudah nikah tertulis sudah kawin, gitu kan? Nah, sekarang supaya dia bisa nikah lagi, KTP-nya itu dirubah dulu. Dirubah belum kawin. Apa bisa merubah KTP, Pak? Ya, kalau merubahnya melalui Disduk kan agak repot. Ya, caranya buat KTP palsu. Asli tapi palsu, dan oleh karena itu ya persis dia KTP itu dibuat di percetakan tetapi palsu. Nah, betul, kalau KUA yang sangat hati-hati, dia tahu mana yang palsu, mana yang tidak. Tapi ini butuh ketelitian yang luar biasa, karena antara palsu dengan tidak itu nyaris persis sama. Dalam hal ini Pak KUA tidak bisa disalahkan karena dia memang dasarnya dokumen yang ada seperti itu. Atau dokumen kedua biasanya, sehingga ada orang bisa mendapatkan buku nikah asli dan tercatat itu ya, suaminya, istrinya ini dianggap sudah mati, tertulis di KTP tetap sudah kawin atau kawin, tetapi sang laki-laki, sang suami ibu ini berani melampirkan surat keterangan kematian istrinya. Itu kan nekat kan? Ya, itu apa pidana? Pidana sebenarnya. Iya kan, tidak terlalu sulit bagi suami yang imannya kurang dan tidak takut dosa. Buat saja ya, minta ke kantor lurah bahwa istrinya sudah mati. Persoalannya kadang-kadang bukan lurah yang neken, pergi buat saja semacam surat keterangan seolah-olah itu dibuat lurah. Kop stempel, pakai stempel ada, kop lurahan ada, biasa seperti itu. Nah, umumnya Pak KUA tidak mungkin terlalu jauh mengecek sampai di mana kelurahan itu ada. Ya, kalau misalnya nikahnya di Batam, kelurahannya ambil aja Sulawesi situ, padahal buatnya di Batam sini juga. Dan ini memang pidana sebenarnya, dan ini ada, Pak KUA tidak salah, artinya laki-laki itu pidana. Nah, ada juga ya yang memalsukan surat keterangan poligami. Artinya surat rekomendasi poligami dari pengadilan agama itu dipalsukan. Ambil punya orang, diedit sana, edit sini, edit sana, edit sini, sehingga nama itu diganti. Atau ya membuat surat keterangan bahwa sudah cerai dari istri pertama. Ya, surat itu dari orang lain, edit sana, edit sini, maka jadilah dia surat cerai. Bisa nikah juga kan? Oleh karena itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, pertama yang saya ingin ingatkan kepada kita, kalau ada orang tak cukup syarat tiba-tiba bisa menikah dan mendapat buku nikah, jangan dulu menyalahkan Pak KUA. Kenapa? Karena memang disinilah letak pemalsuan para orang-orang yang sebenarnya ingin sah, ingin mendapatkan legalitas tapi menyalahgunaan identitasnya. Kemudian yang kedua ya,
tolong ya, apapun yang kita lakukan, kalau nanti melakukan yang berikutnya, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa janganlah kita ini melakukan penipuan atau pemalsuan identitas. Mengapa? Yang pertama, itu pidana, bisa masuk penjara. Mana mungkin kita akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau diawali dengan penyalahgunaan, kesalahan. Yang kedua, itu juga bagian dari dosa. Betul, dosa ya, karena kita nanti akan membuat resah, menipu istri, menipu siapa saja. Kan banyak yang ketipu tuh, istri kita ketipu, Pak Kua ketipu, semua ketipu. Di dunia kita dosa, ya, di akhirat juga dosa. Jadi sudahlah, kalau mau nikah, nikah saja, ikuti aturan ya, sehingga dalam agama sah, di administrasi negara kita tidak ada masalah. Saya kira itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangka panjang lebih utama daripada jangka pendek. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.